Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia dari kelas 6B dengan NIM 10584110592. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Analisis Metode Logistik Regression dan Kenner's Neighbor atau KNN dalam memprediksi perilaku pembelian berdasarkan data iklan media sosial. Jadi di sini saya akan menggunakan dua metode pengujian dan akan membandingkannya di akhir nanti. Langsung saja kita ke bab 1 itu pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi laporan saya itu di era digital saat ini, prediksi pembelian itu sangat penting untuk strategi pemasaran. Misalnya perusahaan ingin tahu siapa yang kemungkinan besar akan membeli produk setelah melihat iklan. Jadi tujuan dari laporan saya itu yang pertama, menerapkan algoritma logistik regression dan Kainer's Neighbor atau KNN untuk klasifikasi data pembelian pengguna. Yang kedua itu menggunakan confusion matrix dan metrik evaluasi lainnya sebagai metode evaluasi performa model klasifikasi. Yang ketiga yaitu mengetahui dan membandingkan nilai akurasi, presisi, rekal, dan F1 score dari kedua metode klasifikasi. Yang keempat yaitu menyimpulkan efektivitas model dan menangani prediksi perilaku konsumen berdasarkan fitur umur dan perkiraan gaji. Jadi ruang lingkup penelitian saya yaitu ada beberapa. Yang pertama itu algoritma yang digunakan. Jadi algoritma yang digunakan dalam penelitian ini itu penerapan logistik regression dan Kenner's Neighbor atau KNN untuk klasifikasi binar terhadap perilaku pembelian pengguna. Yang kedua itu jenis data yang digunakan dari situs Google yang bernama Social Network Ads. Data set tersebut berisi informasi pengguna seperti umur, perkiraan gaji, jenis kelamin, dan status pembelian atau label yang akan digunakan untuk klasifikasi perilaku pembelian. Yang ketiga itu perangkat lunak dan library yang digunakan. Yang saya gunakan di sini yaitu bahasa pemrograman Python serta pustaka seperti Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Yang keempat itu evaluasi modal. Dilakukan dengan menggunakan conversion matrix dengan perhitungan matriks seperti akurasi, presisi, rekal, dan F1 score secara otomatis dan manual. Yang langsung saja kita ke bab 2 yang itu metode. Yang pertama yaitu dataset. Dataset di sini saya gunakan 200 baris dan memiliki atribut yang penting seperti gender, di mana gendernya itu jenis kelamin pengguna terdiri dari dua nilai itu male dan female yang atau perempuan dan laki-laki ya, dan umur. Umur ini usia pengguna dalam 1 tahun dan perkiraan gaji, di mana perkiraan gaji tahunan ini pengguna dalam satuan dolar. Pembelian atau label target itu status pembelian produk, di mana 1 sama dengan membeli dan 0 sama dengan tidak membeli. Pada penelitian ini hanya dua fitur utama yang digunakan untuk pelatihan model, yaitu umur dan perkiraan gaji. Sedangkan gender digunakan setelah diubah menjadi bentuk numerik melalui proses encoding. Jadi, kenapa saya menggunakan umur dan perkiraan gaji? Karena umur dan gaji ini dipilih karena lebih relevan dan memudahkan analisis serta visualisasi modelnya. Label target atau pembelian merupakan valuasi binar sehingga permasalahan ini dikategorikan sebagai klasifikasi binar. Jadi tujuan klasifikasi adalah memprediksi apakah seorang pengguna akan membeli produk atau tidak berdasarkan umur dan gaji mereka. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya itu metode. Jadi metode ini saya memiliki dua metode. Yang pertama itu KNN dan logistic regression. Data set diproses dengan melakukan encoding pada fitur
kategorikal lalu dibagi menjadi data pelatihan 80% dan data pengujian 20% menggunakan metode train test split dengan dua model tersebut. Kemudian kita ke pengujian. Di sini kita lihat pengujiannya. Di sini adalah rumusnya. Jadi pengujian ini dilakukan menggunakan Python dan library dan pendukungnya seperti Pandas, Sklearn, Matplotlib, dan Seaborn. Visualisasi confusion matrix dan KNN dilakukan menggunakan headmap untuk memudahkan interpretasi kita. Dan di bagian bab 3 hasil dan pembahasannya. Di sini kita menampilkan headmap logistic regression. Ini adalah tampilannya headmap logistic regression. Dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa baris aktual adalah nilai sesungguhnya dari data, sedangkan kolom prediksi nilai hasil prediksi dari modal. Dan ini nilai-nilai matriksnya. Di mana penjelasan dari nilainya kita dapat lihat di sini. Jadi nilai TN-nya itu true negatif itu 31. Ini ya. Kita lihat di sini dan false positifnya itu 0 dan false negatifnya itu 4 dan true positifnya itu 5. Dan di sini kita lihat headmap KNN. Dan di sini kita melihat hasil matriksnya ya, headmap KNN, di mana penjelasan dari atas itu TN-nya itu atau true negatifnya itu 31 dan false positifnya itu 0, false negatifnya itu 0 juga. Jadi kita akan melangkah ke perhitungan manualnya dengan menggunakan rumus di atas tadi. Jadi perhitungan manual dari regresi apa ya tadi? Sorry. Jadi perhitungan manual yang pertama yaitu hasil confusion matrix sebagai berikut. Ini true negatif atau TN. False positif sama dengan 0. Jadi TN-nya itu 31 dan FN itu 4 dan TP-nya itu 5. Jadi perhitungan manualnya yang menghasilkan nilai akurasinya itu 90% dan presisinya itu 100%. Sedangkan rekalnya itu 56% dan F1 skornya itu 70%. Jadi model ini memiliki akurasi sebesar 90% dan presisi sempurna sebesar 100%, namun nilai rekal hanya 56% yang berarti model masih gagal mengenali beberapa data pembeli. Dan kita menuju ke confusion matrix KNN. Jadi perhitungan manual di atas itu metode regresi. Dan kita akan menuju KNN, perhitungan manual KNN. Di mana hasil confusion matriksnya itu 31 dan 0. Di mana TN itu 31, FP-nya itu 0, FN-nya itu 0, TP-nya 6, 9. Ini. Dan nilai dari perhitungan manualnya itu akurasi itu 100%, presisi 100%, recall 100%, dan F1 score juga 100%. Jadi semuanya prediksinya benar dari KNN. Jadi perbandingan kedua metode ini. Jadi logistik regression cepat dan mudah dijelaskan cocok untuk data linear, sedangkan KNN sangat akurat pada data kecil, tapi tidak berat. Jadi untuk kedua metode bisa digunakan tergantung tujuan. Jika butuh interpretasi cepat pakai logistic regression, dan jika butuh akurasi tinggi data versi pakai KNN. Sedangkan untuk saran dari saya untuk kedepannya
Dataset bisa diperbesar lagi dan metode lain seperti random forest atau validasi silang bisa ditambahkan untuk hasil yang lebih kuat. Jadi di sini saya akan menampilkan daftar pustaka dan beberapa lampiran program Python saya dan dataset saya yang saya gunakan itu 200 dataset. Oke, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.